Anda tahu nggak dampak dari energi yang terjadi? Saya sebut di sini sekarang. Satu, akan ada problem pada biaya logistik. Dua, akan terjadi yang namanya biaya transportasi. Tiga, akan terjadi yang namanya problem di sini, subsidi harus naik. Apalagi pernyataan Pertalite tidak naik, gitu misalnya. Itu artinya akan naik bebannya. Artinya pada beban, kenapa saya sebutin listrik, nanti juga harga listrik juga akan naik subsidinya. Apa artinya? Tekanan pada APBN. Kalau Anda nggak bilang fiskal, tekanan pada APBN. Ketika terjadi tekanan pada APBN, sekarang pertanyaan, dari mana duitnya? Oke. Maka hari ini Indonesia melakukan pendekatan, kita impor dari Afrika Barat, Pak Iksan. Kita bisa impor juga dari Rusia dan dari Amerika Serikat. Nah artinya bahwa tanpa Selat Hormuz ke depan pun juga kita tidak akan bermasalah. Karena kita bisa ngambil dari? Kita melakukan diversifikasi sumber impor. Kita bisa impor dari tempat lain, Afrika Barat. Oke, saya lanjutkan tadi. Bang Said Didu sampaikan bahwa ternyata perusahaan-perusahaan asing yang mengelola tambang di Indonesia itu pajaknya nol. Jadi yang diberikan tax holiday oleh Jokowi itu sudah 15 tahun menikmati. Publik bisa pahami, bayangkan di Sulawesi Tenggara sana, Sulawesi Tengah, BUMN kena pajak. Tambang Cina nggak kena pajak. Jadi Pak Presiden itu sebenarnya... Tambang apa itu di sana? Ya tambang nikel. Nikel, oke. Di berbagai daerah. Itu cabut aja. Tadi Pak Ihsanuddin digugat internet, nggak apa-apa. Yang penting dapat uang dulu. Nanti kita berperkara lagi. Kalaupun kalah, kembalikan uangnya. Kan yang penting begitu. Maksudnya uangnya itu kita dapatkan buat nutup. Ya nutupin. BBM yang naik BBM ini. yang naik. Nah, yang itu yang harus dilakukan. Yang kedua, menurut Pak Presiden, yaitu IO acara-acara pemerintah, itu cabut semua. Maksudnya? Ya, hampir semua kegiatan pemerintah, halal bihalal pun pakai IO. Oke. Jadi semua kegiatan pemerintah pakai IO. Itu berapa sih, kan nggak gede? Besar. Masa? Besar. IO Ya. acara pemerintah berapa? Mulai dari Angka berapa? Nah, daripada WFH udahlah. Data Anda berapa kurang lebih? Wah, menurut saya itu mungkin kalau total itu seluruh daerah mungkin di atas 30 triliun. 30 triliun? Ya. Event organizer untuk acara-acara pemerintah? Ya, acara pemerintah. Halal bihalal aja pakai IO kok. Setahun 30 triliun? Ya. Oke. Lebih malah? Bisa dulu 50 triliun. Nah, dan zaman dulu, zamannya masih yang lama, pemerintahan lama ya. Nggak boleh. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada LIO, pengantenan aja nggak kenal LIO. Baru pengantenan kenal LIO kan setelah ini, setelah reformasi kan. Bung Aiman. Zaman Pak Fuad nggak ada itu ya? Nggak ada Nggak IO. boleh. Dan kickback yang tempat korupsi paling aman, kickback paling besar adalah IO. Tempat korupsi paling aman, event organizer. Event organizer. Karena itu harus dicabut. Coba aja lihatlah. Lembaga-lembaga yang anggarannya besar, itu IO yang ngatur semua. Apa untuk acara apa misalnya? Macam-macam. Bayangkan aja, peresmian SPBU aja kadang-kadang IO pakai. SPBU. Satu SPBU? Ya, SPBU. Lebih banyak IO-nya daripada yang datang. Padahal berdulu ya peristiwa APEC saja itu di Bogor yang terkenal APEC, internasional. Nggak pakai itu. Nah, coba APEC nggak pakai IO? Pegawai negeri lah itu. APEC tahun 90-an, lupa. Iya. Acara di istana itu semua pakai IO. Semua pakai IO. Udahlah, Pak Presiden hentikan pakai IO. Soal IO dulu, saya boleh soal IO. Iya, enggak, ini yang apa yang disampaikan oleh Pak Said. Yaitu mengenai misalnya katanya untuk menarik fasilitas tax holidays. Ini pajak ya, pajak. Tax holidays, pajak, supaya dikenakan pajak. Nah, masalah di sini adalah bukan masalah, ya satu adalah gugatan ataupun pasti mereka menggugat karena mereka investasi sudah menghitung dengan fasilitas yang diberikan, yaitu tax holidays. Nah, kalau begitu dia dicabut tiba-tiba, maka dia misalnya akan merugi. Nah, yang kedua adalah sebetulnya yang potensi yang sangat besar adalah bahwa terjadi capital outflow karena ketidakpercayaan lagi dari investor-investor asing terhadap kebijakan Indonesia. Dan itu sudah dilakukan dan itu sudah diberikan warning itu oleh lembaga pemeringkat rating itu. Yang dia bilang katanya bahwa kebijakan di Indonesia ini tidak bisa dipercaya.
Nah, sehingga di situ akan terjadi capital outflow dan risiko ini sangat besar sekali gitu. Ini yang bisa membuat rupiah langsung ke 20.000. Lembaga kredit nih. Kan Iya. kemarin udah keluarin. Pemerintah. S&P, Masih Moody's, lagi S&P nanti Mei ini kan akan keluarkan lagi. MSCI juga Tapi Mei. mereka bisa mengevaluasi langsung. Tapi waktu kemarin keluar tiga-tiganya proyeksi negatif, nggak ada masalah yang signifikan? 28 Februari itu langsung keluar Iya, beberapa tapi itu. efeknya di pasar modal dan seterusnya ada goncangan sedikit, tapi bisa dikelola kan? Iya, itu masih outlooknya negatif gitu. Tapi kita lihat berapa pressure-nya gitu. Nah, apa kita juga mau menggambling ke sana? Bagaimana kalau nanti misalnya benar-benar diturunkan Iya. ratingnya? Itu Oke, yang khawatir. saya sebut lengkapi Tadi soal tax holiday boleh sekalian. dan tanya Antoni sekaligus penyampaian saya tidur. Pajak naikin aja untuk perusahaan asing. Sebentar. Gagas mencabut tax holiday itu berhadapan dengan Undang-Undang 2507. Ya, bahwa fasilitas untuk investasi itu ada di antaranya tax holiday. Dan hukum perjanjian itu ada 3 syaratnya. Kalau Anda mau kayak gitu, pergi ke Badan Arbitrasi Internasional. Gitu loh, ribut-ributnya. Itu diatur dalam Undang-Undang Karena pasti akan 2507. Pasti. Karena tadi hitung-hitungannya, jawabannya begitu gitu ya. Itu yang pernah saya Nggak semudah itu, Prof. Iksan ya? Iya. Nggak semudah itu. Sebenarnya ada jalan. Jadi kalau saya ngomong kayak gini di rakyat bersuara, Fuad Bawazir ini tahu bahwa saya pernah menyampaikan sesuatu pada Presiden Prabowo Subianto untuk merestrukturisasi aset. Dia tahu Fuad nih. Bisa kok, tapi bukan itu jalannya. Bentar, restrukturisasi aset. Itu termasuk tadi yang disebut oleh saya Tidu, yang disebut tadi oleh Fuad gitu ya. Itu kita bisa restrukturisasi aset. Misalnya, Pak. Tambang-tambang itu kan aset. Oke. Itu bisa direstrukturisasi. Persoalan pokoknya Anda tunduk pada hukum mana ketika Anda melakukan restrukturisasi. PKH itu bagian dari restrukturisasi aset. Cuma statusnya terhadap tambang-tambang atau perkebunan yang ilegal. Restrukturisasi misalnya naikin taxnya atau pengalihan kepemilikan dan seterusnya. Iya, termasuk kepemilikan ujungnya gitu ya. Sekarang yang kedua soal tadi capital outflow sama inflow. Data saya menunjukkan SBN dan BRI yang BI rate masuk angkanya 1,6 miliar US dollar inflow. Masuk. Outflow-nya 1,1 miliar US dollar. Surplus 500. Itu angka. Kenapa sampai kayak gini? Karena tadi kan naik, saya bilang 6,1% ke 6,8. SBN. Di situ nolong dia namanya defisit transaksi berjalan atau capital current account-nya. Untung. Loh, sebentar. Itu diindikasikan dengan nilai tukar. Nilai tukarnya dari posisi 16.500 gitu ya ke 16.000 ke 17.000 bergeraknya sekarang 16.998 karena tadi ada pertolongan. Tapi dia tetap memerlukan yang namanya operasi pasarnya BI. Nah, operasi pasar BI itu diindikasikan apa? Mengurangnya cadangan devisa. Ini menggambarkan bahwa moneter dan fiskal terkena gitu ngelihatnya. Jadi bukan sekedar angka, cuma ada impact di situ, ada tekanan. Betul sekali. Anda cerdas. Lu serius. Baru tahu. Biasanya soal dibilangnya sebaliknya. Ini bukan soal angka-angka. Oke. Something beyond the numbers yang harus dilihat. Itu yang saya bilang tadi. Please lihat secara struktural fundamental, tekanan eksternal dan tekanan internal. Anda tahu nggak dampak dari energi yang terjadi? Saya sebut di sini sekarang. 1. Akan ada problem pada biaya logistik. 2. Akan terjadi yang namanya biaya transportasi. 3. Akan terjadi yang namanya problem di sini. Subsidi harus naik. Apalagi pernyataan Pertalite tidak naik. Gitu misalnya. Itu artinya akan naik bebannya. Artinya pada beban, kenapa saya sebutin listrik, nanti juga harga listrik juga akan naik subsidinya. Apa artinya? Tekanan pada APBN. Kalau Anda nggak bilang fiskal, tekanan pada APBN. Ketika terjadi tekanan pada APBN, sekarang pertanyaan, dari mana duitnya? Uang kemarin sudah shortfall kok, sudah shortage, diakui secara terbuka. Ya kami kemarin 2025 shortfall gitu kan. Sehingga terjadi peningkatan terhadap PDB menjadi 2,96 gitu. Oke, caranya gimana? Terbitin surat utang. Anda masuk namanya jebakan utang. Dibilang sama Fuad, itu masa lalu. Itu karena Anda tidak menyelesaikan struktural fundamental. Angka-angka itu cuma struktural fungsional.
Balik dong ke persoalan fundamental. Kenapa? Itu tadi Anda penting melakukan restrukturisasi aset. Dan aset itu terbagi dua. Aset tangible dan aset intangible. Intangible. Apa itu? Anda punya Malaka. Malaka. Selat Malaka. Oke. Anda punya Selat Lombok. Oke. Anda punya Selat Makassar. Anda punya Selat Sunda. Iran itu memainkan Selat Hormuz. Cerdas dia. Indonesia mainin apa? Oke. Selat Malaka kan nggak punya kita doang. Ada Singapura di situ, ada Malaysia di situ. Loh, ketika masuk bagian kita kenapa enggak? Singapura jelas menggunakan untuk yang namanya untuk logistik bagi armada ke-7. Sehingga yang namanya armada ke-7 menjadi satpamnya mereka. Tapi untuk wilayah Indonesia gimana? Begitu juga ketika masuk yang namanya Cina Selatan. Kan artinya kalau kita mau ngambil posisi aset dua, tangible dan intangible, maka masuk ke dalam apa yang tadi Fuad sebut. Indonesia kaya raya. Persoalan pokoknya kita nggak punya harkat martabat untuk tegak. Nggak berani. Apa indikatornya? Anda kejebak di ART. Anda kejebak nih di fiskal. Tapi Anda mesti bayar BOP 1 miliar. Nah, miskin. Loh, Anda terkena yang namanya Aceh. Terkena Medan. Terkena Sumatera Barat. Tapi Anda bayar untuk sesuatu yang penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi dalam segala bentuknya. Oke. Tapi kita nggak bayar, Prof. Kita nggak bayar, Prof. Itu nggak ada statement yang pemerintah bayar. Prof, dari mana sumbernya? $1 miliar tadi katanya ya? $1 miliar untuk BOP itu nggak ada. 17 triliun. Itu kan angan-angan Prof aja itu. Terima kasih angan-angan. Tapi paling tidak kalau Anda tidak masuk di situ, Anda mesti segera menyatakan keluar dari artinya BOP. Prof juga harus memberikan informasi yang benar dong buat masyarakat. Iya, Jangan sampai malah Prof memberikan informasi-informasi yang justru menakutkan. Karena faktanya hari ini, sekarang di Rakyat Bersuara, Prof menyampaikan informasi yang menakutkan. Di sosial media hari ini, ya sejak 2 hari terakhir, itu isinya ketakutan-ketakutan. Ketakutan ini yang kemudian menciptakan panic buying. Yang kemudian panic buying ini bikin orang antri di semua SPBU. Padahal nggak ada itu. Sampai hari ini. Yang kemarin ditakuti adalah akan terjadi kenaikan BBM. Tapi sampai hari ini kan nggak jadi. Bahkan data-data yang tersebar aja, data-data yang tersebar, maaf nih Prof, maaf ya. Data yang tersebar itu semua data hoax. Bahkan mereka berani pakai logo Pertamina, pakai logo pemerintah, Danantara gitu. Padahal itu nggak ada. Oke, sekarang saya balikin sama Anda. Kenapa Prasetyo Hadi dan Bahlil beda? Prasetyo Hadi menyatakan BBM non subsidi dan BBM subsidi tidak naik harganya. Bahlil bilang yang nggak naik itu cuma subsidi, yang non subsidi ngitung harga. Terbalik Prof, terbalik. Yang naik itu non subsidi, ya kan? Yang nggak naik itu kan rencana. Namanya juga lagi penyesuaian, ya kan? Kan ada proses di situ. 2-3 hari itu kan proses. Proses itulah yang kemudian lahirlah peraturan yang kemudian disampaikan oleh Mensesnek. Kita nggak jadi menaikkan BBM, ya kan? Nggak ada rencana. Gitu loh. Artinya per 1 April kan dari kemarin, dari 2-3 hari terakhir. Pokoknya BBM naik. Ada berapa itu influencer bodong yang akhirnya menyebarkan informasi yang sama? Ada banyak banget. Akhirnya orang semua ketakutan. Ya kan? Karena akibat dari ketakutan itu semua antri. Macet semua hari ini. akhirnya pasokan BBM disimpan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, itu Kan kita bagian itu terjadi. Itu bagian dari yang disebut dengan perang narasi. Ya, makanya sekarang narasinya yang dipercaya narasi yang mana? Nah, masalahnya adalah di sosial media, contoh misalnya. Iya. Apalagi kalau misalnya statement Prof nanti disebarkan di sosial media, orang akan lebih percaya pada algoritma itu, akan lebih menyebarkan narasi-narasi negatif dibanding narasi-narasi positif yang kita berusaha untuk menjelaskan ke masyarakat dengan bahasa bayi. Oke, gitu, Prof. Artinya kalau kita paham itu sebagai perang narasi, maka yang dibutuhkan sekarang adalah bagi pemerintah meningkatkan public trust. Oke. Itu kan sudah dilakukan Sebentar. Iya, makanya
Iya, itu sebentar, sudah sebentar, dilakukan, sebentar. Prof. Kalau kita mau bicara public trust mau dinaikin, maka pertanyaannya menjadi begini. Apakah pernyataan-pernyataan pemerintah itu dalam pernyataan konsisten atau inkonsisten yang munculnya? Itu nggak bisa dibilang konsisten atau inkonsisten. Itu kan melalui rapat-rapat, melalui pertimbangan dan lain sebagainya. Untuk kemudian tanggal 1 kan masih ada kemungkinan tanggal 1. Artinya kan ada waktu tuh. Ya kan kita mempertimbangkan A, pertimbangan B, pertimbangan C. Setelah pertimbangannya diambil semua, oke ternyata kita terapkan ini aja tanpa perlu menaikkan BBM misalnya contoh. Ya kan? Kan tadi Prof nanya juga dari mana anggarannya? Kan ada refocusing anggaran, nilainya ada yang 50 triliun, ada yang juga 80 triliun. Bahkan kalau tadi misalnya dari Pak Said Didu, kalau misalnya IO ini dibatasin, ya kan ada sekitar 30 triliun. Bahkan lebih tadi. Penghematan anggaran, bahkan lebih. Ya kan? Gitu loh. Artinya angka-angka ini jangan kemudian dijadikan narasi untuk menakutkan masyarakat. Masyarakat kita udah rendah literasi, ditakutin lagi dengan narasi-narasi. Nah, kalau sadar, Saya pikir perlu dikoreksi sedikit. Jadi artinya bahwa ini pernah ada statement bahwa ini akan naik. Jadi ini bukan hoax. Bahwa orang mengantisipasi ke situ. Nah seharusnya kalau dia mau menaikkan benar-benar tanggal 1, ini tidak ada statement yang sebetulnya dualisme. Yang satu mengatakan yang non subsidi akan naik, yang itu kemudian yang satu mengatakan itu dia naik dan akhirnya dikoreksi tidak naik gitu. Harusnya kita meniru zaman Pak Harto, yaitu kalau naik ya langsung aja pada tahun jam 00 itu naik kan gitu kan. Ya, tapi izin Prof, itu sebenarnya bukan naik. Katanya Bahlil itu adalah akan ada penyesuaian. Jangan Penyesuaian begitulah. itu kan bisa naik, Kata-kata bisa seperti turun. itu yang nggak bener lah. Bahwa Iya naik dong, ya tapi- naik, penyesuaian ya naik bukan, juga Prof. gitu. Masalahnya Ini setelah nggak bener. statement itu, masalahnya setelah statement itu tersebar data tabel yang itu pakai logo Danantara, pakai logo Pertamina, Naik yang semua. kemudian data itu dipercaya Pertalite naik 1.500 sampai 3.000. Saya pikir gini aja, kita Kan akui hoaxnya di aja situ. bahwa pemerintah juga harus memberikan trust. Ya itu yang paling penting. Kita sudah melakukan itu. enggak, Itu bukan. kata Menteri kuncinya. SDM juga memang salah. Jadi jangan juga membela. Oh enggak, Ya, enggak membela. harus ada enggak trust dari membela. pemerintah. Enggak membela, kita cuma meluruskan informasinya Pak gitu loh. Karena jelas di publik Menteri SDM menyatakan itu. Jadi beginilah. Yang paling gampang memberikan kepercayaan adalah pemerintah, bukan Said Didu, bukan siapa. Pemerintah berkatalah Buang. dengan lurus. Gitu. Izin Bang, saya boleh ngomong sedikit, Silakan, Mas Eman. silakan. Saya pengen kembali ke awal diskusi inilah, Pak Ihsan ya. Indonesia, teman-teman sekalian, terutama yang generasi sekarang, dulu terkenal dengan negara yang kaya minyak. Kita dulu produsen besar, sekitar tahun dekade 1990-an, kita produksi sekitar 1,6 juta barel per hari. Kalau dengan konsumsi domestik 1,5, kita masih surplus. Tahun 2004 baru kita menerapkan kebijakan import minyak. Setelah terjadi penurunan produksi domestik yang cukup signifikan. Pertanyaannya di mana? Ini nanti diskusi lain Pak Iksan, kita bicara soal mafia migas pada waktu itu. Bagaimana mereka mempermainkan sumber alam kita ini, minyak dan gas ini, dijual, selundupkan keluar, dimasukkan lagi ke sini sebagai minyak bersih, kita beli lagi apa yang sebenarnya milik kita. Disitulah permainan. Akhirnya kemarin ditutuplah itu yang namanya yang migas itu. Petral, kelompok Petral ditutup karena diduga punya afiliasi dengan permainan-permainan seperti itu. Nah singkat cerita Indonesia akhirnya mengalami penurunan dalam produksi domestiknya. Tetapi yang pasti Indonesia adalah negara produsen minyak. Itu harus kita ingat dulu. Karena terjadi penurunan signifikan dibuatlah kebijakan impor sekitar 30% kebutuhan domestik minyak Indonesia. Karena kita mengimpor salah satu asal minyak terbesar itu adalah dari Timur Tengah. Nah disinilah kemudian kita masuk ke tema diskusi kita malam ini. Mas Aiman, ada dua opini kan yang sedang berkembang. Ya. Satu yang pesimis mengatakan bahwa Indonesia akan terdampak krisis. Krisis, betul. Yang optimis termasuk saya di dalamnya
mengatakan bahwa kita terdampak tapi tidak akan fatal. Bahkan Kita akan menguntungkan. baik-baik. Bahkan menguntungkan. Kenapa yang kelompok pesimis masuk akal tetapi kemudian tidak kuat argumentasinya seperti Pak Iksan? Saya jelaskan. Yang namanya Selat Hormuz, sekitar 20% perdagangan minyak dunia lewat selat itu. 33 km panjangnya itu. Nah, Asia dan Eropa terdampak otomatis. Lalu kemudian kenaikan harga minyak di dunia itu berdampak terhadap APBN. Tekanan fiskal muncul, tadi Pak Iksan sudah ngomong. $1 kenaikan harga minyak per barel itu Mas Aiman, itu memberi tekanan kepada APBN sekitar 10,3 triliun rupiah. Kalau PNBP kita dari sektor minyak sekitar 3,7 triliun, maka kita masih minus sekitar 6, sekian. 6,3 something. Nah, artinya bahwa disitulah dasar teman-teman yang pesimis ini kemudian mulai ketakutan. Lalu kalau kita bicara soal International Energy Agency, kita bicara soal organisasi dunia itu, punya standar bahwa suatu negara harus punya cadangan minyak untuk 90 hari minimal demi kestabilan ekonomi. Nah, Indonesia, Thailand, Filipina, dan sebagainya tidak memenuhi standar itu. Ya, apakah kemudian kita harus cemas? Oh, tunggu dulu. Mari kita lihat di mana Indonesia menjadi spesifiknya. Indonesia melakukan diversifikasi sumber impor. Untuk memenuhi target 30% itu tidak hanya bergantung kepada Timur Tengah. Maka hari ini Indonesia melakukan pendekatan, kita impor dari Afrika Barat. Pak Iksan, kita bisa impor juga dari Rusia dan dari Amerika Serikat. Nah, artinya bahwa tanpa Selat Hormuz ke depan pun juga kita tidak akan bermasalah. Karena kita bisa ngambil dari kita melakukan diversifikasi sumber impor. Kita bisa impor dari tempat lain, Afrika Barat. Afrika Barat. Oke. Dan itu berjalan. Saat ini Afrika Barat. Dan sudah berjalan? Yes, Iya, sudah berjalan. Sudah berjalan. Kita sudah berjalan. Kita bisa impor dari Rusia, komunikasi dengan Rusia juga bagus. Kita bisa impor dari Amerika, kita juga komunikasi yang bagus. Bahkan kita bisa impor dari Brunei dan Malaysia. Betul. Nah, ini artinya bahwa Jadi soal pasokan sebenarnya nggak masalah. kita nggak punya masalah. Nggak ada masalah. Kita sebentar dulu Pak, antar dulu Pak. Oke. Lalu kemudian ini kita sama-sama kan kita bawa catatan juga. Ini penting. Ini penting nih. Jadi pasokan minyak BBM ya, minyak Exactly. mentah nggak masalah sama Iya. sekali karena ada banyak alternatifnya. Afrika Iya. Barat bisa langsung ke Sumatera tuh lurus. Iya betul. Tadi kan kita sudah bicara soal logika kawan-kawan yang pesimis. Itu tadi karena cadangan minyak kita tidak memenuhi Afrika lah ya, standar Afrika internasional, terus kemudian kenaikan harga setiap $1 itu memberikan tekanan fiskal sekitar 10,3 triliun rupiah. Dengan PNBP cuma 3, sekian, maka hampir 7 triliun yang harus kita nombok, ya kan? Untuk $1 loh. Sementara trennya terus naik ini. Harga nih, artinya sekian puluh dolar yang akan terus mengalami peningkatan. Nah sekarang negara-negara yang bergabung di dalam IEA itu menggelontorkan pasokan secara besar-besaran ke pasar untuk menekan goncangan ekonomi turbulensi yang mungkin terjadi karena Selat Hormuz ditutup Minyak, oleh Korps Garda Revolusi Iran. Kerannya itu. dibuka lebar-lebar. Nah, tetapi kan game changersnya apa? Indonesia punya itu strateginya. Game changernya itu tadi diversifikasi sumber impor dan itu yang kita lakukan. Impor dari tempat lain, Afrika Barat, Rusia dan seterusnya. Nah, lalu yang kemudian yang kedua, yang tadi dibilang oleh Pak Sedidu itu juga akan menjadi salah satu solusi. Tambang. Ya, bukan. Kita harus melakukan penghematan di dalam negeri dan juga memperbanyak jumlah sumber-sumber pendapatan negara di dalam konteks penghematan di situasi spesifik ini, situasi perang ini. Kita bisa naikin pajak untuk pertambangan, kita bisa memungut dari titik-titik lain untuk mengakomodasi, atau kita bisa mengalihkan sumber anggaran yang non prioritas. Oke, dialihkan ke BBM, itu bisa. Kenapa tambang tadi disebutkan oleh Bung Said? Kenapa tambang itu pajak ini naikkan? Karena dia untung banyak nih sekarang. Sebetulnya kan yang orang tidak mikir ya, kenapa pendapatan pajak negara Namanya itu istilahnya tidak- windfall profit. Oke. Ya, Dia orang- untung, dia selama ini kan untung kita, banyak gitu. bahasa Selama ini kan sekarang kita ya. berpikir, kenapa pajak negara itu harus dibebankan kepada rakyat saja? Meskipun itu suatu kewajiban ya. Iya, iya. Kenapa nggak ada? Nah ini kan yang harus dilakukan restrukturisasi dalam kebijakan perpajakan. Maka dia harus bisa bagaimana kebijakan perpajakan untuk sektor pertambangan itu harus ditingkatkan. Itu penting sekali. Lalu kemudian kita bisa melakukan yang namanya joint stockpiling ya Pak Iksan.
Ini dengan negara-negara sahabat kita bisa melakukan joint stockpiling, artinya penimbunan bersama. Sehingga kita bisa mengatasi secara bersama kalau konsekuensi perang ini betul-betul menghantam ketahanan Penimbunan energi. bersama sama negara-negara tetangga misalnya. Ya, misalnya dengan Brunei, Malaysia, dan dengan BBM ditimbun Rusia. sama-sama lah ya, Yes, mentah. dengan Amerika atau dengan apa negara-negara Afrika Barat yang memproduksi minyak. Ini kan semua adalah strategi politik luar negeri yang bisa diterapkan. Dan saya kira Indonesia punya daya tawar dan punya bargaining position yang strategis untuk bisa menerapkan itu. Makanya saya bilang, enggak lah, Indonesia akan baik-baik aja kok. Kita bisa hadapi ini. Anda yakin Indonesia akan baik-baik aja? Saya percaya kita akan- Seberapapun panjangnya perang ini. Seberapapun panjangnya, Pak. Kalaupun misalnya nih, katakanlah perang 90 hari. Atau 3 bulan ke depan. dua kali Oke. 90 hari. Maka apa yang kita butuhkan adalah mencari dana untuk mengcover kebutuhan cadangan yang menjadi standar internasional 90 hari dikali 2. Kalau 90 hari hitungan saya tadi itu sekitar 400 atau 500 triliun, Pak. Kalau berarti kali 2, kalau perangnya sampai 180 hari, maka kita cukup butuh uang 2 kali 400 triliun. 1000 triliun, 800 triliun. Sekitar let's say 1000 triliun untuk bisa menekan lonjakan harga BBM dan merem potensi-potensi lanjutan yang berdampak kepada sektor lain supaya tidak terjadi krisis. Dan itu bisa lewat restrukturisasi tadi. Refocusing dan seterusnya. Banyak hal yang pemerintah bisa lakukan dan saya percaya itu bisa. Baik. Ini tidak hanya diversifikasi dari supply. Jadi kalau kita lihat, ini supply dan demand terganggu. Begitu supply berkurang, otomatis pertama adalah harga melejit. Itu pertama. Yang kedua adalah apakah supply yang berkurang ini kita bisa tambahkan dari yang lain atau tidak. Oke, semuanya ada Rusia dan sebagainya. Tetapi dunia lagi kekurangan 20%. Anggap 20% ini tertutup gitu ya. Apa? Minyak. Selat Hormuz gitu. Oke, dunia lagi kurangan 20% BBM. Ya, Apa? berarti Minyak kalau mentah. kita menganggap bahwa pada saat itu adalah sudah terjadi titik seimbang. Ya. Nah, kalau sudah terjadi titik seimbang, maka disrupsi dari Selat Hormuz ini mengurangi supply 20%. Nah, mengurangi supply 20% berarti dia harganya naik itu kalau seandainya ada, berarti semua negara harus melakukan saving dari dia punya penggunaan. Ini kita salah satu sudah melakukannya. Pertanyaannya adalah apakah saving 20% ini cukup apa tidak gitu. Apakah bisa dicapai apa tidak. Jadi bagaimana mencapai titik seimbang lagi gitu. Jadi bukannya hanya dari ininya saja. Terus yang kedua adalah ini kita bicara hanya BBM ya. Tapi kita sangat tergantung sekali untuk LPG juga. Nah, LPG yang benar-benar yang membuat hit kita punya itu. Karena LPG kan dari BBM juga? Ya, Dari enggak, minyak mentah? dia dari Qatar. Kita lebih banyak dari Qatar. Bukan, maksudnya kan dari minyak juga kan itu? Iya. Liquid petroleum gas kan? Iya, dia dari dua-dua itu ya. Dua komponen tergantung dari yang mana gitu campurannya gitu. Tapi ini kita sudah hit. Itu lain dengan yang kita punya minyak yang tadi gitu. Itu turunan. Brand yang melonjaknya tinggi gitu. Nah, jadi terus yang kedua tadi sudah diinikan oleh Bang Iksan, yaitu mengenai turunan-turunan dari LNG, yaitu mengenai yang tadi ya kalau pupuk, amonia dan sebagainya itu akan kena dampak gitu. Jadi kita tidak bicara hanya BBM saja. Jadi kita bicara semuanya mengenai bahan baku. Ini yang kita harus antisipasi. Bukannya karena pesimis adalah mengenai BBM-nya. Tetapi kita melihat dari keseluruhan ekonomi ini akan terkena dampaknya gitu. Termasuk ini pupuk tadi, kalau pupuk ke pangan itu? Iya, pupuk dan itu ke pangan, ya, bahan-bahan baku dan sebagainya. Ini yang harusnya ditutup. Yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah transmisi ini masuk ke moneter. Ini yang lebih mengerikan lagi gitu. Nah, gimana logikanya tuh? Nah, logikanya adalah begitu dunia itu mulai ada pressure, maka mereka investor-investor akan menarik uangnya dari emerging market, itu akan memindahkan kepada safe haven, kepada negara-negara yang dianggap bagus, baik, dan yang kedua adalah kepada instrumen investasi. Misalkan dia mau ke emas atau ke US dollar atau kemana, dia akan keluar. Efeknya adalah? Nah, efeknya adalah nilai rupiah akan terpuruk gitu. Nah, saya sudah memberikan itu, kita di sini sudah ada historical data, yaitu 2014-2015 dalam 10 bulan, 10 atau 11 bulan, rupiah itu
turun 20%. Dari September 2014 sampai September 2015 rupiah turun 20%. 14-15. Tahun 2014-2015. Oke. Itu yang pertama. Oke. Saya sebutnya adalah stres ya, rupiah yang pertama. Yang kedua 2018. Yang pertama itu adalah tapering off ya itu dari kebijakan. Yang 2018 itu keluar US dollar sekitar berapa? 11 miliar US dollar atau sekian itu. Lalu rupiah anjlok 13,5%. Yang mengerikan adalah pada tahun 2020. COVID. Dalam 1 bulan rupiah turun 20%. Dari 13.675 menjadi 16.575. Dalam 1 bulan. Berapa uang yang keluar? Uang yang keluar itu adalah cuma sekitar 10 miliar US dollar. Artinya? Artinya itu sangat kecil sekali. Jadi Bisa kalau kita pengaruhnya lihat luar biasa. capital keluar, di sini ada utang luar negeri Indonesia termasuk semuanya dari negara itu, pemerintah dan BI itu sekitar 230 miliar, swasta itu sekitar 200 miliar. Jadi total utang luar negeri kita ada 400 miliar lebih, 430 miliar. Kalau dia keluar 10% dari itu kita sudah rupiah akan kolaps gitu. Nah, jadi hal-hal yang tadi itu jangan sampai terjadi transmisi sampai ke capital outflow. Nah, kalau 10% aja, kalau 430, anggaplah 400 miliar, itu 5% itu 20 miliar sudah. Berarti berapa rupiah? Kurang lebih sekitar ratusan triliun itu ya? Ya, US dollar aja kalau Ya, keluar ya. di situ. Ya. Nah, Januari, Februari itu kita cadangan devisa kita turun 4,6 miliar. Makanya sekarang pun masih ada pressure yang tidak bisa kita sudah diintervensi terus tidak masuk. Nah, yang hanya bisa menguatkan rupiah adalah kalau kita ada tambahan utang. Rupiah kita ini sudah diisi kebanyakan oleh utang. Jadi yang tadi stress period yang tadi yang saya katakan itu mereka terselamatkan itu banyak sekali oleh utang. Uang masuk lalu buat intervensi lagi. Nah, inilah jangan sampai. Anda mau bilang gali lubang tutup lubang. Kalau gali lubang tutup lubang sudah lama kita udah ini. Ya memang sudah ini berapa kali kita bicara Pak Fuad juga Pak Fuad udah paham benar itu. Bukan hanya gali lubang tutup lubang. Kalau kita bicara fiskal, ya itu bunganya aja udah kita bayar pakai utang gitu. Bunganya aja udah buat lubang udah gitu. bayar pakai utang. Oke. Ya, saya rasa gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ada soal ini? Jadi yang mengerikan itu justru malah bukan disuplai di rantai pasok. Bukan rantai pasok yang mempengaruhi APBN, tapi adalah kondisi keuangan kita moneter. Silakan Pak Fuad. Kondisi moneter kita itu memang ya dari dulu memang ya kurang lebih begitu ya. Jadi Maksudnya nggak ada yang baru sekarang? iya nggak ada yang baru sebetulnya bahwa dolar itu naik turun. Yang tidak ada masalah dengan fluktuasi dolar kurs itu cuma Amerika. Karena dia memang negara berapa aja dia tenang aja karena dia dolar negerinya, semua rujukannya kepada dia kan. Tapi di luar itu memang semuanya akan menjadi masalah gitu kan rujukannya. Nah, kalau itu pasar juga harus kita tahu budaya pasar itu memang senang mencari sensasi. Di Amerika juga begitu loh. Trump ngomong dikit, naik gede sekali, nanti ada yang ngambil keuntungan. Nanti Trump ngomong begitu, seketika harga kan. Maka dia bilang ini Trump ngambil keuntungan aja dari naik turun statement-statementnya dia diambil untungnya besar aja gitu kan. Dari seperti itu. Yang dibilang Pak Fuad itu kan benar karena kemarin juga Putin karena begitu banyak orang memesan minyak dari Rusia dia bilang manfaatkanlah situasi ini tetapi ingat ini hanya sementara. Sementara. Ini hanya sementara. Dia garis bawah itu ini hanya sementara. Artinya betul ini kayaknya hanya ada permainan Profit taking, ambil untung. profit taking dalam waktu yang sangat singkat. Betul Pak Fuad. Iya betul. Orang ngambil profit taking itu memang ya seperti itulah. Jadi kalau ada misalnya, karena pasar itu sebetulnya tidak begitu berkuasa sebetulnya. Pasar nggak gitu berkuasa? Tidak begitu berkuasa. Yang kuasa itu sebetulnya itu pemerintah. Makanya disebut penguasa. Tapi pasar itu pinter kan. Pasar itu selalu harus menciptakan pengakuan bahwa saya itu adalah menentukan. Saya berpengaruh. Kalau saya tidak suka harga naik. Jadi kalau kurs lagi tidak suka misalnya kurs akan naik. Oke. Kalau saya lagi suka itu untuk memerlukan pengakuan pasar itu.
Jadi memperebutkan pengakuan itu. Tapi terkait dengan gonjang-ganjing tadi disampaikan oleh Prof. Antoni, kan angkanya mengerikan sekali, ratusan triliun dalam waktu singkat bisa hilang capital outflow. Iya betul itu. Itu betul yang dibilang Pak Antoni. Tapi itu biasa menurut Anda? Ada ya. Iya memang seperti itulah keadaannya. Jadi memang kalau lagi ada kenaikan yang drastis, orang ngambil keuntungan. Nanti nggak ada diambil. Tapi itu hanya pemain-pemain yang Nanti masuk lagi. signifikan, yang masuk lagi. Kurs naik, kurs turun itu nanti pasti akan begitu juga. Dan itu memang ya sudah lah. Makanya rakyat itu kadang-kadang gini ya. Kita itu dibilang tidak boleh terlalu fokus kepada pasar itu saham. Misalnya sekarang, wah ini pasar saham baru diintervensi begini-begini gitu kan. Ya yang untung nanti pemain-pemain yang di dalam itu. Itu sudah ada. Berarti itu ada orang yang siap untuk mengucurkan dana, siap untuk berkorban. Saya makin asik mainnya gitu. Makin senang lagi saya main. Jadi pasar itu ya sudah. Tapi kan ada pasar yang jauh lebih besar. Yang disebut dengan pasar konvensional, pasar rakyat itu jauh lebih besar. Itu yang lebih harus diperhatikan oleh pemerintah dibanding pemerintah di mana-mana hanya mengacu kepada saham saja misalnya. Kalau saya tadi katakan, misalnya tadi akan berpengaruh pada pupuk dan seterusnya, itu kan pengaruh ke pangan. Sebentar, pupuk saya harus jelaskan supaya clear. Kita, pupuk utama kita kan adalah urea dengan turunan Ponska apa segala. Produksi kita itu 14 juta ton. Konsumsi kita yang subsidi 8 juta ton, yang non subsidi 2 juta ton, kita ekspor 2 juta ton. Oke? Pupuk tidak akan pernah berpengaruh karena pakai LNG. LNG itu kontrak jangka panjang. Dan kita Tidak surplus ada LNG. sama sekali. LNG kita surplus. Kita surplus dan semua LNG itu tidak terpengaruh dengan perang karena kontrak jangka panjang. Nah, LNG-nya negara-negara Timur Tengah itu menyatakan kami nggak bisa kirim, bukan menyatakan harga naik. Karena semua LNG itu LNG beda dengan minyak. LNG itu baru dibuka kerannya kalau sudah laku semua dijual dengan harga tetap. Jadi beda dengan LPG. Tolong LNG itu tidak akan pernah berubah harganya karena kontrak jangka panjang. Jadi saya menyatakan jangan ragu tentang pupuk. Pupuk Indonesia tidak akan naik karena harga LNG-nya tetap, kita kelebihan. Oke? Betul, Prof. Dan sedikit tambahan. Tadi kebetulan yang disebutkan itu kan hanya soal importir dari Qatar, ya kan? Tapi kita juga harus ingat bahwa Indonesia itu enggak cuma bergantung dari Qatar. Ingat LNG kita itu enggak cuma BBM tadi yang diversifikasi dari Afrika Qatar Barat. Qatar itu LPG. LNG. Iya. Artinya bahwa masih banyak yang lain juga. Dari Amerika, terus dari beberapa negara lain juga ada gitu loh. Artinya ketika misalnya bukan nggak ada stok, tapi nggak bisa dikirim, kan bisa dikirim dari beberapa negara lain gitu loh, Prof. Itu yang kita juga perlu pertimbangkan gitu. Artinya kita nggak cuma fokus pada Selat Hormuz dan negara-negara Teluk. Banyak jalan menuju Indonesia lah gitu kurang lebih. Banyak jalan menuju Indonesia. Iya, sekarang ngelihatnya begini. Ini dua masalah, Sekarang stok lihatnya dengan begini. harga. Kalau LPG, kalau BBM naik, pasti LPG naik. Oke. Clear itu. Oke. Sekarang kita ngelihatnya begini. Ini kan pembahasannya Saya berikan kesempatan nanti kepada Prof. Iksanuddin. Sepas jeda kami akan segera mulai saat lagi. Biar Pak.